Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Salsabila Putri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme agama dalam perspektif Islam, implementasi, serta tantangan di dunia modern. Yang pertama, kita akan membahas kepada konsep pluralisme agama dalam perspektif Islam. Pengertian dari pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan suatu pandangan yang mengakui dan menghormati adanya keberagaman agama yang ada di dunia atau keberagaman keyakinan yang ada di dunia. Dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari keberagaman agama saja, akan tetapi juga dilihat juga sebagai suatu pendekatan yang mendorong kepada dialog, kerjasama, serta menciptakan harmoni di antara penganut agama-agama yang berbeda. Dalam perspektif Islam, pluralisme agama ini berakar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dalam berbagai agama, suku, bangsa yang tujuannya luhur untuk mengenal, memahami, serta menghormati satu sama lain. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat tersebut tercantum pada surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-13. Ada 3 aspek penting dalam pluralisme agama. Yang pertama ada pengakuan terhadap keberagaman, yang kedua ada dialog dan komunikasi, yang ketiga ada kerjasama dalam kemanusiaan. Pertama kita akan membahas yang pertama ini, yaitu pengakuan terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, seseorang sudah mengakui adanya eksistensi agama-agama lain yang merupakan bagian dari realitas sosial yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Yang kedua ada dialog dan komunikasi. Dialog dan komunikasi ini menjadi sarana untuk mengedukasi kita dan memperluas wawasan tentang ajaran sambil berpegang teguh pada agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang ketiga ada kerjasama dalam kemanusiaan. Sebagai masyarakat yang plural, kita ini kan manusia sebagai masyarakat yang plural. Jadi dengan adanya kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial, serta kerjasama dalam bidang kemanusiaan, ini menjadi kunci agar menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pluralisme agama, selanjutnya kita akan mengimplementasikannya. Sekarang kita akan masuk kepada implementasi pluralisme agama. Ada 3 aspek penting dalam implementasi pluralisme agama. Yang pertama itu ada dialog antar agama, yang kedua ada pendidikan toleransi, yang ketiga ada kegiatan sosial bersama. Dialog antar agama ini maksudnya dialog adanya kita kayak bukan wawancara sih, kayaknya kita saling berhubungan kepada mereka. Misalkan saling berhubungan ini kayak silaturahmi lah, kayak itu kan, kita di antara penganut agama-agama yang berbeda. Jadi jangan kita misalnya kita agama Islam, misalnya dia agama lain gitu kan, nanti jangan kita nggak mau kawan lah sama dia gitu, bukan kayak itu misalkan. Makanya di sini ada implementasi pada dialog antar agama di antar masyarakat kayak gini.
Dalam konteks ini penting agar kita membangun adanya rasa kepedulian terhadap sesama dan kerjasama antar penganut agama yang berbeda. Selanjutnya ada pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi ini merupakan sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan pluralisme agama. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu ada kegiatan sosial bersama. Maksud dari kegiatan sosial bersama di sini adalah seperti kerja bakti, terus perayaan hari-hari besar bersama, terus bisa juga sebagai kegiatan diskusi sosial tentang isu-isu sosial bersama. Nah, kita kan udah membahas pengertian dari pluralisme agama, sudah membahas implementasi pluralisme agama. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan pluralisme agama di dunia modern, di dunia kita saat ini. Yang pertama itu, tantangan pluralisme agama itu di dunia modern itu ada 3 aspek juga. Yang pertama ada radikalisasi dan toleransi, yang kedua itu ada politik identitas, yang ketiga itu ada globalisasi dan budaya populer. Maksudnya di sini tuh radikalisasi dan toleransi. Berikut di antaranya adalah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Terus yang kedua itu ada pengaruh ideologi ekstrim, maksudnya pemikiran yang ekstrim sekarang saat ini. Terus yang ketiga itu ada krisis identitas. Yang keempat itu ada keadaan yang membuat seseorang trauma dari pengalaman personal yang telah berlalu gitu, pernah dialaminya sebelumnya. Pertama kita udah masuk ke radikalisasi dan toleransi, selanjutnya kita akan masuk kepada politik identitas. Pada strategi politik ini sering dipakai atau sering digunakan oleh kelompok yang berdasarkan identitas seperti etnis, agama, budaya, jenis kelamin yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan. Fenomena ini kalau di negara kita sendiri ya, Indonesia, sering terjadi pada saat menjelang pemilihan umum, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, yang ketiga kita akan masuk kepada kan udah tadi tuh radikalisasi dan toleransi udah, habis itu politik identitas sudah, yang ketiga itu tantangannya ada globalisasi dan pengaruh modern. Maksudnya di sini dalam masyarakat yang modern, kita ini kan berada di masyarakat yang Gen Z kan, di masyarakat modern. Dalam masyarakat yang modern, kita sangat cepat terpengaruh terhadap budaya-budaya asing melalui media massa, terus bisa dari internet, terus bisa langsung dari percakapan komunikasi global kita terhadap misalkan kawan kita yang di luar negeri kayak gitu. Kita pengaruh ini bisa terjadi saat kita lagi scroll TikTok tuh, dari scroll TikTok, scroll Instagram kan, dan lihat kayak gini, ih bagus soy budaya orang nih, ikutin lah kayak gitu. Padahal di budaya kita tuh nggak ada tuh yang kayak gitu. Habis itu dalam hal ini membuat cemas para kalangan masyarakat yang eksistensinya berpegang teguh pada tradisi mereka. Jadi selanjutnya saya sudah membahas pengertian dari pluralisme agama, implementasi pluralisme agama, dan tantangan pluralisme agama di dunia modern. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari implementasi pluralisme agama dalam perspektif Islam dan tantangan di dunia modern. Yang pertama, pengertian dari pluralisme agama. Pengertian dari pluralisme agama adalah suatu pengakuan, suatu pandangan yang mengakui dan menghormati adanya keberagaman agama atau keyakinan yang ada di dunia. Dalam konteks ini tadi tidak hanya dilihat dari keberagaman yang ada di dunia aja, keberagaman agama yang ada di dunia aja, akan tetapi juga sebagai mendorong kita dalam pendekatan untuk menciptakan harmonis di antara penganut agama-agama yang berbeda. Yang kedua ada aspek penting dalam pluralisme agama tadi. Kita akan sebutin aja di sini karena kita sudah menjelaskannya sebelumnya. Yang pertama itu ada pengakuan terhadap keberagaman, yang kedua itu ada dialog dan komunikasi, yang ketiga itu ada kerjasama dalam kemanusiaan. Terus kita akan masuk kepada implementasi pluralisme agama. Implementasi pluralisme agama itu yang pertama adalah dialog antar agama, adanya komunikasi antara penganut agama yang berbeda yang tadi. Terus yang kedua itu ada pendidikan toleransi. Itulah kita kemanapun kita membutuhkan pendidikan agar kita mengetahui
apa-apa aja yang bisa kita saat komunikasi dengan orang agama yang berbeda, apa-apa saja yang bisa kita bilang, apa-apa aja yang enggak. Berarti kita kayak nih, jangan kita bilang pokoknya jangan sampai menyinggung orang tuh kayak gitu. Nah, itu dengan adanya kita pendidikan, jadi kita mengetahui kan mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu, bisa membedakan. Nah, yang ketiga itu tadi kan dialog antar agama, kedua pendidikan toleransi, yang ketiga itu ada kegiatan sosial bersama. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tantangan di dunia modern, kesimpulannya. Yang pertama tadi kan ada tiga kan, ada tantangannya. Yang pertama ada radikalisasi dan toleransi. Yang kedua ada politik identitas yang pada saat pemilu tadi. Terus yang ketiga itu ada yang namanya globalisasi dan pengaruh modern. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon banyak maaf, banyak kata-kata yang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.